Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah karena di awal hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita pemberian tanpa batas. Pemberian nikmat iman dan Islam. Dan selain itu memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama kumpul di rumah Allah, menikmati hidangan dari Allah yang berupa maghfirah, berupa sakinah, berupa rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan nama-nama kita dan nama orang tua kita di hadapan majelis para malaikat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita tentang sikap sebagian orang terdahulu yang apabila diseru kepada agamanya, kepada kitabnya, mereka berpaling. Hal ini bertujuan untuk menjadi pelajaran bagi kita umat akhir zaman, di mana setelah kita tidak ada umat lagi. Begitu kata Nabi, ana khotamun nabiyyin. Saya, kata Nabi, adalah nabi terakhir. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelah aku. Ya, wala ummata ba'dahum, dan tidak ada umat lagi setelah mereka. Dalam suratul Baqarah, ya, salah satu ayatnya ini di juz 3, ya, Allah mengemukakan alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitab yud'auna ila kitabillah summa yatawallawna minhum wa antum mu'ridun. Summa tawallawna fariqam minhum wa antum mu'ridun. Artinya, tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang telah diberi kitab atas mereka, kemudian mereka diseru, ya, untuk memutuskan perkara, untuk beramal dengannya, dengan kitab itu, ya. Tetapi mereka berpaling, ya. Mereka berpaling dari kitab itu. Jadi sami'na wa asoina bahasanya. Mereka mengatakan kami mendengar tapi kami ingkar. Jadi ada sebagian orang yang mendengarkan kitab sami'na wa atokna, kami mendengar dan kami taat. Tapi ada sebagian orang yang mereka mengatakan sami'na wa asoina, kami dengar dan kami ingkar. Ini yang na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mengapa kita harus sami'na wa ata'na? Kita dengar dan kita taat. Pertama alasannya karena tidak ada petunjuk yang memiliki kebenaran mutlak kecuali petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, petunjuk dari kitab yang Allah turunkan kepada kita selain memiliki kebenaran mutlak, juga langsung bisa dirasakan dampaknya dalam hidup dan kehidupan di dunia dan di akhirat. Orang kalau mengikuti petunjuk Allah sudah pasti hidupnya di dunia
mendapatkan pencerahan, mendapatkan sakinah atau ketenangan, mendapatkan rahmat, mendapatkan keselesaan, mendapatkan matlamatnya semuanya. Sebaliknya, orang yang ingkar kepada petunjuk Allah, maka pasti dan pasti ya, dia akan mendapatkan kegagalan dalam hidup. Kegagalan dalam hidup itu akan dirasakan mulai di dunia dan puncaknya nanti di akhirat. Orang yang ingkar dari petunjuk Allah, dia akan mengalami kebuntuan. Karena dia tidak pernah akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Orang kalau bertentangan dengan nuraninya, hidupnya itu pasti akan mendapatkan kecemasan, kegelisahan. Sekalipun tampaknya dari luar, orang itu ganteng, gagah, hebat, ya. Tetapi kalau dia sudah melanggar daripada aturan Allah, sudah pasti dia akan mendapatkan serangan dari nuraninya sendiri. Ya. Makanya dalam ayat itu, alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitabi yud'auna ila kitabillah. Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang diberi kitab kepada mereka itu dan diseru kepada kitab itu, summa yatawallawna fariqum minhum, mereka itu berpaling dari kitab itu, ya. Sudah diseru dengan kebenaran, diajak untuk menjalankan yang benar, ditunjukkan ini yang benar, ini yang salah. Sementara manusia sudah diberikan kepadanya akal pikiran untuk bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Tetapi kok dia malah memilih yang batil, memilih yang salah, memilih yang mengikuti hawa nafsu, ya. Kelihatannya mereka hebat, tapi sesungguhnya dia sedang bunuh diri. Dia sedang berjalan kepada kehancuran di dunia maupun di akhirat. Maka ini diceritakan oleh Allah sebagai pelajaran. Bagaimana hebatnya Fir'aun dari sisi dunia, punya kekuasaan yang hebat, tapi akhirnya dia ditelan oleh laut. Bagaimana hebatnya seorang Namrud menjadi raja yang bisa berkuasa dengan leluasa, tapi akhirnya dia mati, diinjak-injak, ditempelengi oleh kaumnya sendiri, ya, karena telinganya kemasukan nyamuk, ya. Ya. Bagaimana hebatnya seorang Haman, ya, yang ia menjadi tangan kanannya siapa? Haman itu tangan kanannya siapa? Fir'aun, ya. Dia mati walaupun bukan Fir'aun, ya. Haman itu tangan kanannya siapa? Ya, artinya dia salah satu orang kafir yang sangat memusuhi Islam, ya. Dia mati melalui tombak Rasulullah yang lemparkan hanya mengenai punggungnya sedikit, ya, lecet sedikit, tapi sakitnya, ya, apabila seluruh kota Arab dikumpulkan, itu sakitnya itu nggak pernah bisa
nandingi sakitnya itu ketika dia terkena panahnya Nabi itu ya. Hanya terkelupas punggungnya, tapi sakitnya dia menjerit seperti sapi jantan yang mengaum. Wah, itu sakitnya, dan dia mati dalam keadaan kesakitan yang luar biasa. Begitu seterusnya. Artinya apa? Orang yang diseru kepada kitabnya, pada kebenaran, tapi dia menolak bahkan melawan, itu dia akan mati dalam kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, diberi kekuatan untuk hadir memenuhi panggilan Allah, dan diberi kekuatan untuk mampu ya melakukan petunjuk-petunjuk Allah. Ini kita jaga sampai akhir hayat kita. Jangan sampai hidayah ini kemudian keluar dari diri kita. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita ke jalan yang benar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.